waktu sidang MK kemarin yang menghadirkan dua saksi ahli dari pemohon dan juga menghadirkan dua saksi fakta. Yang dipanggil adalah saudara Semi Simorangkir yang dihadirkan dan juga Lesti Kejora, ya. Jadi itu kalau kita bicara dari sisi hukum acaranya itu memang begitu hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Pihak-pihak yang lain termasuk kita yang menjadi pihak terkait itu tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Jadi yang mengajukan pertanyaan itu hanya orang yang mengajukan saksi ahli, ya, itu dari pemohon dan kemudian mewakili pemerintah dan beberapa majelis hakim itu mengajukan pertanyaan yang dijawab langsung. Ya, pada prinsipnya tentu ada perbedaan pandangan, ya, antara apa yang menjadi keyakinan dari teman-teman di aksi, ya, atau 10 orang yang mengajukan hak terkait itu, ya, dengan apa yang disampaikan oleh mereka itu, baik oleh para saksi ahli maupun oleh para saksi fakta, ya. Tapi satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa dalam keterangan yang disampaikan dan dibacakan oleh Semi Simorangkir dan juga Lesti Kejora itu jelas, ya, tidak ada lagi keraguan-raguan bahwa dia mengatakan sebagai pelaku pertunjukan, ya. Jadi artinya kita selesaikan sudah selesai, ya, untuk berdebat tentang siapa tuh pelaku pertunjukan. Ya, banyak orang yang berpikir pelaku pertunjukan adalah orang yang menyelenggarakan, orang yang ini IO, nah, ini, ya. Tapi sekarang dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang mungkin juga bisa dilihat tayangan ulangannya di YouTube atau bahkan mungkin teman-teman media sudah melihat, mereka mengatakan bahwa sebagai pelaku pertunjukan, jadi jelas pelaku pertunjukan itu penyanyi, ya, pelaku pertunjukannya, karena ahlinya juga mengatakan di Undang-Undang Hak Cipta itu tidak diatur tentang penyelenggara. Seperti yang sering saya katakan, kalau andaikan penyelenggara IO itu adalah elemen yang paling penting dalam Undang-Undang Hak Cipta, mereka harus dimasukkan dalam undang-undang tersebut paling tidak dalam definisi. Ini itu pun tidak, ya. Jadi itu yang pertama yang perlu kami tanggapi. Nah, yang kedua, mereka kembali bermain-main dengan pemikiran yang berkaitan dengan pasal 23 ayat 5 yang mengatakan bahwa boleh karya cipta itu dipakai asal bayar, kan gitu. Tapi ahlinya tidak pernah menyebutkan bahwa 23 ayat 5 itu di bawah bab yang berjudul hak ekonomi pelaku pertunjukan. Jadi harusnya kalau kita itu berpikir realistis, logis, ya, tidak mungkin judul itu beda dengan isi. Saya mau tanya deh, ya, di mana sih suatu aturan yang judulnya itu beda dengan isinya? Jadi kalau misalnya judulnya itu adalah hak ekonomi pelaku pertunjukan, mungkin nggak itu bicara tentang hak ekonomi pencipta atau hak ekonomi yang lain? Nggak mungkin, because law is logic, ya. Tapi itu kemudian yang diulas-ulas dengan berbagai macam pandangan dan teori, tapi tidak pernah menyebutkan dengan jujur bahwa yang diatur dalam pasal 23 ayat 5 itu di bawah judul bab hak ekonomi pelaku pertunjukan. Tolong ini di highlight dan ditulis besar-besar, 23 ayat 5 itu di bawah judul bab hak ekonomi pelaku pertunjukan. Jadi nggak mungkin dia bicara tentang hak ekonomi pencipta. Itu yang pertama, ya. Dan kemudian mereka mengatakan dengan berbagai macam teori dan juga pendapat, bahkan kemudian perjanjian internasional yang menurut saya walaupun itu memang seperti itu adanya, tapi sudah tidak lagi layak untuk kita bicarakan dan kita perdebatkan, karena Undang-Undang Hak Cipta sendiri mengatakan bahwa perubahan Undang-Undang Hak Cipta 28 tahun 2014 ini kan juga perubahan dari tahun 2002. Itu kenapa dilakukan perubahan? Karena ingin mengadopsi beberapa perjanjian-perjanjian internasional yang kita juga menjadi bagian, yang berarti sudah meratifikasi, seperti Berne Convention. Artinya kita sudah tidak lagi bicara mengenai masalah teori-teori dan perjanjian-perjanjian internasional tersebut, karena kita sudah bicara hukum nasional. Ya, ini yang kami mau sampaikan. Tapi ahlinya kan ngomongnya kan terlalu luas, ya, tidak perlu izin gitu. Nah, seperti yang saya katakan bahwa di dalam pasal 87 itu jelas mereka juga bicara tentang LMK. LMK ini adalah lembaga yang memang mengutip dengan wajar
ya untuk layanan publik. Layanan publik. Kalau kita lihat penjelasan Undang-Undang Hak Ciptanya itu cukup jelas. Pertanyaan saya, sesuatu yang cukup jelas perlu dijelaskan lagi nggak? Nggak perlu. Nah, sementara ahlinya mengatakan tidak diatur apa itu layanan publik oleh Undang-Undang Hak Cipta. Bahkan dalam penjelasan juga dikatakan cukup jelas. Kita baru temukan penjelasan apakah itu layanan publik di PP. Nah, ini dia nih. Saya nggak mengerti itu. Ya, di PP 56 gitu. Yang mengatakan layanan publik itu adalah termasuk konser gitu. Ya, saya bukan akademisi, tapi saya dokter hukum juga. Ya, yang boleh juga mengeluarkan teori. Ya. Jadi saya melihat bahwa sesuatu yang cukup jelas jangan coba diberikan penjelasan lagi yang mana penjelasan itu juga bisa menjadi blunder. Nah, jadi kalau saya mengartikannya, layanan publik itu adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan oleh seseorang agar orang lain nyaman, ya, servis. Contohnya misalnya kita masuk ke mall, layanan publik ini, karena untuk masyarakat yang hadir di mall itu ketika masuk dalam suasana-suasana tertentu, Valentine misalnya diputarin lagu-lagu Valentine, oh nyaman kita. Nengok-nengok barang-barang juga nyaman. Itu namanya layanan publik. Nggak perlu izin, cukup bayar ke LMK. Ya, di radio misalnya, diputar lagu-lagunya. Kita di perjalanan ditemani dengan lagu-lagu, ya, itu kan layanan publik. Kita terlayani, aduh ini radio ini bagus nih. Lagunya lagu-lagu yang bisa ngerti tentang keadaan-keadaan hari ini, misalnya seperti itu. Nggak perlu izin penciptanya, cukup bayar. Mall, kereta api, semua segala macam nggak perlu. Nah, sementara kalau sebuah konser, makanya diatur dalam pasal 9 ayat 1F. Ini yang mereka ingin hilangkan, katanya tidak konstitusional. Aneh. Ya. Di situ mengatakan bahwa pertunjukan ciptaan secara langsung itu diwajibkan untuk mendapatkan izin. Berarti itu kita bicara tentang live konser. Perhatikan, live konser itu adalah sebuah transaksional. Karena penyelenggara, IO, atau siapapun itu diawali dengan cara menelpon. Menelpon itu seperti ini misalnya, kamu boleh nggak nyanyi di acara ini misalnya. Apa tujuannya? Amal. Dan kamu nggak dibayar, nggak ada masuk, nggak perlu izin, nggak perlu ada royalti juga. Karena kan yang disalahkan komersil. Ini yang lupa, komersil. Nah, tapi kalau misalnya kemudian saya ingin mengundang Anda untuk melakukan konser tunggal nih, kira-kira jadwalnya tanggal sekian cocok nggak? Oh, cocok jadwalnya. Berapa harganya? Sekian. Loh, bisa kurang nggak? Terjadi transaksional. Kemudian disetujui oleh penyelenggara atau IO, dibayarkan honornya penyanyi itu. Di atas panggung penyanyi lagu apa? Ya nyanyi lagu yang mempopulerkan dia. Jadi kalau mereka bilang lagu itu tidak populer kalau tanpa kami nyanyikan, ya dia juga akan populer dengan lagu itu. Bahkan banyak penyanyi yang diidentikan dengan lagu yang dia bawakan, betul tidak? Jadi harusnya nggak usah jadi suatu seperti dua kubu seperti itu. Jadi harusnya duduk bareng-bareng, kita sepakati bagaimana ke depannya. Kalau misalnya kemudian ada kesalahan-kesalahan di masa lalu, bagaimana cara penyelesaiannya, jangan seperti ini. Ya, nah jadi itu dia yang namanya konser. Nah, bayangkan kalau misalnya kemudian ini juga dianggap tidak perlu izin. Lalu buat apa Undang-Undang Hak Cipta mengatakan bahwa hasil ciptaan itu adalah hak yang bersifat eksklusif, yang melekat eksklusif kepada penciptanya? Betul ya? Dan pencipta seolah-olah tidak boleh untuk tidak mengizinkan. Nah, maaf, ini bukan maksud saya tidak menyampaikan sesuatu yang sarkasme, yang tidak berpendidikan, tapi untuk lebih mudah memahami. Tadi saya ngomong-ngomong dengan badai. Saya mengandaikannya seperti ini. Maaf juga, saya juga tidak ingin mendiskreditkan profesi-profesi tertentu, ya. Seorang PSK pun yang memang dia itu harus melayani pria yang membayar dia, tetap dia memiliki hak untuk memilih orang yang akan dia layani. Nggak boleh kita mengatakan, kamu tuh kan PSK, profesimu PSK, pokoknya selalu bayar kamu
harus melayani saya. Nggak begitu-begitu banget. Artinya dia masih memiliki hak untuk memilih dan menentukan. Walaupun kau bayar, saya tidak mau melayani kamu. Lalu kemudian ke komposer yang dianggap orang yang khusus, sehingga ada undang-undang yang khusus juga. Dan apa yang dia hasilkan itu dianggap sebagai satu kekayaan intelektual. Dia kehilangan hak itu. Nggak boleh kamu tidak mengizinkan. Yang penting asal aku bayar, aku boleh pakai lagumu, aku boleh eksploitasi lagumu. Logika ini dari mana? Kita mau pakai teori apapun, ajas apapun, apakah benar? Kalau itu hanya ingin membenarkan bahwa kita boleh menggunakan karya kita seseorang sesuka hati kita. Ya, jadi ini yang kemarin kami lihat dari apa yang disampaikan oleh saksi ahli dan juga yang disampaikan oleh fakta. Kami hanya menyanyi. Loh iya, kamu hanya menyanyi, tapi kamu tahu nggak bahwa yang kamu nyanyikan itu milik orang lain? Atau nyanyikan aja lagu ciptaan Kahbul Biaman, kan begitu ya? Ini enggak juga gitu. Kami ketakutan, loh. Ini suatu hal yang menurut saya terlalu berlebih-lebihan. Sebenarnya nggak perlu takut. Kalau misalnya kita tahu siapa penciptanya, jadi jangan berandai-andai. Bayangkan kalau ada orang daerah yang nggak ngerti dan capek sekali kita. Ini kita bicara orang-orang yang sekarang ini, dia dulu pernah terkenal, bahkan sampai hari ini terkenal dengan lagu itu. Mau konser ya tinggal telepon aja, wah pakai ya lagunya ya, izin ya. Oh masa tiap hari harus minta izin? Kan saya sudah bilang juga, temui penciptanya, izin ya 2 tahun. Jadi selama 2 tahun saya izin pakai lagu kamu, tapi pembayaran royaltinya kalau saya konser. Kalau nggak konser ya nggak apa-apa, izinnya ada tapi nggak pernah digunakan, boleh toh. Sekarang apakah orang yang mengurusin udah pasti dia akan mengendarai mobil? Apakah sudah pasti dia punya mobil? Enggak. Jadi jangan dibolak-balik logika dan teori hukum itu nggak boleh, jangan dibolak-balik. Walaupun mereka ya ini ya, tapi saya juga dokter hukum gitu loh. Saya juga punya pendapat dan punya teori yang harus juga dihargai dan dicermati. Jadi